Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Saluki. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana ilmiah. Nah, sarana ilmiah ini bisa disebut juga dengan sarana berpikir ilmiah. Nah, dengan jadi sarana berpikir ilmiah itu merupakan alat untuk membantu peneliti dalam mencapai metode langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, dengan alat ini, maka peneliti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Nah, fungsinya itu adalah untuk membantu proses kegiatan atau metode ilmiah. Nah, dengan kata lain, sarana ilmiah adalah suatu alat untuk membantu langkah-langkah ilmiah yang dapat mencapai suatu kebenaran. Nah, kalau menurut para ahli, yang pertama itu menurut Carton. Carton itu berpendapat bahwasanya berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Nah, terus ada yang menurut Eman Sulaiman. Eman Sulaiman berpendapat bahwasanya berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun-susun atau sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Jadi intinya alat ilmiah ini merupakan suatu alat untuk mempermudah manusia untuk mendapatkan ilmu baru, atau bisa disebut juga dapat melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik menggunakan alat ilmiah ini. Nah, terus sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu yang pertama ada bahasa, terus logika, nah terus matematis, yang terakhir ada namanya statistika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Nah, tanpa adanya bahasa, maka manusia tidak dapat berkomunikasi. Nah, terus tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat bersosialisasi. Nah, dan tidak akan manusia ini menjadi makhluk sosial. Kenapa? Karena dengan atau segala yang berkaitan dengan komunikasi itu tidak lepas dari namanya bahasa. Nah, ya kita contohkan seperti berpikir sistematis dalam menggapai suatu ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi dengan bahasa ini manusia itu dapat berkomunikasi atau dapat bersosialisasi dengan menggunakan bahasa. Ya, maka bahasa itu tidak lepas dari namanya komunikasi itu tidak lepas dari namanya bahasa. Nah, intinya fungsi dari bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi suatu gagasan kepada orang lain. Nah, atau bisa disebut juga bahasa ini adalah sarana berpikir ilmiah, yaitu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan atau mengungkapkan hasil-hasil perenungan orang tersebut, kepada orang lain. Ya, kenapa? Agar bisa dipahami dan juga bisa dimengerti gitu. Terus ada matematika sebagai bahasa. Nah, matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari rangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Nah, lambang-lambang matematika yaitu bersifat artifisial. Artifisial itu yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Nah, matematika tanpa adanya hal tersebut, maka matematika itu hanya kumpulan rumus-rumus yang mati gitu, yang tidak ada gunanya gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu makna-maknanya seperti itu. Terus ada namanya statistika. Nah, statistika sebagai bahasa. Nah, statistika pada mula katanya yaitu statistika yang diartikan sebagai kumpulan bahasa keterangan data gitu.
baik bersifat wujud, angka, maupun tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Nah, statistika merupakan pengetahuan untuk melaksanakan penarikan kesimpulan induktif. Nah, secara lebih seksama lah, kesimpulan yang ditarik dari penalaran deduktif adalah benar jika permis-permisnya itu digunakan dengan benar dan prosedur penarikan kesimpulannya itu sah lah gitu. Nah, peranan statistika dalam tahapan metode keilmuan. Nah, yang pertama ada observasi. Observasi ini mengemukakan analisis secara rinci yang akan dipakai dalam observasi. Jadi observasi ini mengemukakan analisis secara rinci yang digunakan untuk observasi. Terus ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan fakta atau dugaan, atau juga bisa merumuskan hipotetis klasifikasi hasil observasi. Jadi hipotesis ini ya hasil dari observasinya. Terus ada namanya ramalan. Nah, ramalan ini adalah hipotesis menjadi deduksi, memenuhi teori. Jadi ramalan ini ya memenuhi dari teori-teorinya yang tadi dari hasil observasi, terus dari hipotetisnya. Nah, yang terakhir ada menguji kebenarannya. Menguji kebenaran ini ya itu menguji ramalan secara berulang-ulang seperti itu. Terus ada namanya logika. Nah, logika adalah sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Jadi, logika ini adalah sarana berpikir sistematis, valid, nah, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pemikirannya juga itu harus sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Nah, aturan cara berpikir yang benar yaitu, nah, aturannya itu yang pertama adalah mencintai kebenaran. Terus ketahuilah dengan sadar apa yang sedang dikerjakan. Nah, terus ketahuilah dengan sadar apa yang dikatakan. Terus ada buatlah pembeda dan klasifikasi yang semestinya. Terus cinta definisi yang tepat. Nah, terus ketahui dengan sadar kenapa ditarik kesimpulan seperti itu. Kenapa gitu? Kesimpulannya itu seperti itu. Nah, kita itu harus mengetahuinya dengan sadar. Terus minimalisir kesalahan. Jadi minimalisir terjadinya suatu kesalahan dan bertanggung jawab serta dapat mencari letak kesalahan yang terjadi. Seperti itu. Cara berpikir secara logis. Terus yang terakhir adalah hubungan antara sarana ilmiah bahasa, terus logika, terus matematika dan statistika. Nah, hubungannya apa? Nah, sarana berpikir ilmiah sekarang dari segi bahasa. Nah, bahasa ini sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Jadi bahasa ini untuk berkomunikasi dengan baik dan juga untuk menyampaikan kepada orang lain seperti itu. Nah, terus ada logika. Nah, logika ini sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir dan sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Jadi setelah kita bisa menguasai alat ilmiah bahasa, nah, untuk berkomunikasi, nah, kita itu juga harus berpikir secara logis atau berpikir mengikuti kaidah berpikir dengan baik. Nah, untuk memahami, untuk orang lain itu paham gitu. Nah, selanjutnya itu ada matematika. Nah, matematika ini berperan dalam pola berpikir deduktif. Nah, sehingga orang lain itu dapat menghitung dan dapat mencari atau melacak kembali proses berpikir untuk menentukan kebenarannya. Jadi dengan setelah kita berpikir secara logis, nah, peran matematika itu untuk manusia itu dapat menghitung dan melacak. Nah,
proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Jadi matematika ini berfungsi untuk mencari suatu kebenarannya juga. Nah, itu dengan rumusan-rumusannya juga dan lain sebagainya gitu. Terus statistika. Nah, statistika ini berperan dalam pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Nah, untuk mencari kebenaran secara umum kita itu menggunakan namanya statistika. Nah, seperti itu. Nah, jadi empat sarana ilmiah ini itu saling berkaitan lah, saling melengkapi untuk mencapai suatu penelitian yang lebih baik. Makanya diperlukanlah sarana berpikir ilmiah. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.